Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan inisiator petisi Menkominfo harus mundur, Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum. Mbak Nenden, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Mbak Nenden, sampai detik ini Menkominfo-nya belum mundur dan respon terakhirnya adalah membuat akun media sosialnya, tepatnya di Instagramnya itu di private. Tanggapan Anda, Mbak Nenden? Ya, saya rasa ini salah satu langkah Menkominfo yang harus kita pertanyakan gitu ya. Pertama terkait komitmennya, kedua terkait keterbukaan dia gitu ya terhadap publik. Dengan memprivate akun Instagram gitu ya, karena kami lihat juga di awal-awal sebenarnya sangat terbuka dan mulai masuk ya kritikan-kritikan dari publik gitu ya terhadap komentar-komentar di postingannya. Kemudian setelah itu akhirnya menutup akun. Ini kan sebetulnya salah satu bentuk juga bagaimana itu gesture gitu ya, bahwa mungkin dia tidak menginginkan ada lebih banyak kritikan gitu ya ataupun masukan dari publik, bisa dibilang seperti itu. Termasuk lagi misalnya setelah kemarin kita tahu Pak Semi mengundurkan diri gitu ya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Seharusnya ini juga hal yang dicontoh gitu ya oleh Menkominfo Budi Ari gitu ya. Sebagai jika dia memang mau ikut bertanggung jawab secara moral juga, yang memang seharusnya dia ya yang karena di pucuk tertinggi Kementerian Kominfo gitu yang memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap situasi yang terjadi saat ini atas serangan PDNS gitu. Jadi memang hingga saat ini belum ada gerak-gerik positif ya dari Menkominfo terkait pertanggungjawaban moral ataupun misalnya upaya-upaya lain yang memang menunjukkan bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Mbak Nenden, sikap apa yang ditunjukkan Menkominfo ketika sudah didorong atau ditekan oleh berbagai pihak untuk mundur, tapi kemudian tidak mundur juga, Mbak Nenden? Ya, ini sesuatu yang mungkin menarik ya, mungkin bisa dianalisis lebih lanjut oleh teman-teman yang bergerak di isu komunikasi politik misalnya. Tapi kalau saya sebagai awam melihat memang ya berarti tidak ada keinginan gitu ya untuk mempertanggungjawabkan ini secara moral gitu. Walaupun kalau saya lihat juga ya ada beberapa pihak kemudian yang bilang bahwa ya udah kalau mau bertanggung jawab memang harus tetap di jabatannya dan menyelesaikan ini secara sampai 100% selesai gitu ya. Ada juga yang bilang seperti itu. Nah, tentu saja ini kan balik lagi ke value masing-masing publik, ke value masing-masing orang gitu ya. Tapi tentu saja misalnya aku rasa misalnya ketika memang akhirnya tidak akan mundur juga gitu ya karena ngerasa wah saya harus menyelesaikannya sampai selesai, berarti harusnya ditunjukkan juga dengan komitmen yang lebih baik, ditunjukkan dengan upaya yang lebih strategis gitu ya. Jangan sampai sekarang kan memang tadi kita lihat misalnya sekarang makin kita nggak lihat ya gitu respons dari Menkominfo sejauh ini juga saya udah gak dengar juga di media gitu ya bagaimana dia merespon terhadap situasi terkini gitu. Itu kan menunjukkan bisa jadi dia angkat tangan misalnya ya atau kemana tidak tahu juga gitu ya. Dan kalau kita lihat kan sekarang akhirnya di take over sama Menko Polhukam misalnya ya dan beberapa pihak lainnya misalnya terkait. Jadi memang kalau misalnya gak mau mundur, tunjukkan apa yang mau dia lakukan gitu ya dalam menyelesaikan kasus PDNS ini gitu. Kalau enggak bisa, kalau tidak capable ya kalau mau jantan ya harusnya mundur aja gitu ya. Ya, yang menunjuk Pak Jokowi mengatakan beberapa hari yang lalu Menkominfo sudah dievaluasi, tapi kemudian sampai sekarang juga belum mundur begitu, ataupun tidak ada hasil evaluasinya begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Nah betul, itu juga sama juga gitu ya. Salah satu pihak yang perlu dikritik juga sebetulnya adalah Jokowi sebagai presiden yang bertanggung jawab juga memilih orang untuk menempati jabatan strategis di Menkominfo gitu. Jadi mau gak mau yang akhirnya menempatkan sekarang Budi Ari di sebagai Menkominfo kan adalah presiden ya Pak Jokowi gitu. Mau gak mau memang akhirnya Pak Jokowi memiliki andil besar juga sebetulnya dalam situasi serangan terhadap PDNS ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang dia sudah melakukan evaluasi gitu ya kepada Budi Ari gitu ya, kepada Kepala BSSN, ya sebaiknya dibuka dong kepada publik itu apa hasil evaluasinya kalau memang ada niatan baik gitu ya untuk menyelesaikan situasi ini secara transparan dan akuntabel gitu. Kalau enggak ya sama aja gitu, proses evaluasinya kayak gimana juga kita nggak tahu. Jangan cuma diajak makan siang aja gitu ya tanpa ada hal yang substansial gitu yang dibahas sebagai bahan evaluasi gitu. Nah ini kan yang kemudian membuat publik juga ikut bertanya-tanya dan berasumsi gitu ya. Jangan-jangan ya tidak ada evaluasi beneran gitu ya, sehingga akhirnya tidak ada
apa namanya, tidak ada keputusan gitu yang diambil oleh Ya. Presiden Jokowi itu sendiri. Ya, petisinya sendiri sudah mendapatkan dukungan dari berapa banyak Mbak Nenden sampai malam hari ini? Malam ini saya cek udah sekitar 24.300-an ya. 24.300-an itu jumlah yang menurut saya sudah sangat banyak gitu ya. Kalau kita bandingkan 25.000 udah berapa banyak gitu orang yang memang mendukung upaya Menkominfo untuk mundur. Dan sekali lagi ini sebetulnya adalah bentuk simbolis ya gitu. Jadi bukan serta-merta nanti Budi Ari mundur kemudian masalah selesai, tentu tidak gitu. Tapi ini menunjukkan kalau memang ada komitmen yang betul-betul baik gitu ya dari pemerintah, dari negara untuk menyelesaikan segala macam masalah ya, tidak hanya dalam konteks PDNS ya sebetulnya, tapi dalam beragam macam masalah yang berhubungan dengan keamanan siber, dengan ekosistem digital di Indonesia, kebocoran data, ya harusnya ini benar-benar bentuk evaluasi menyeluruh sebetulnya terhadap lembaga negara, Kementerian Kominfo untuk konteks ini gitu. Jadi memang ini harusnya menjadi evaluasi juga gitu untuk selanjutnya untuk di presiden selanjutnya gitu ya. Ketika memilih orang tuh ya memang seharusnya benar-benar kompeten ketika menempati jabatan-jabatan strategis yang sangat penting gitu ya, segala kebijakan yang diambilnya yang sangat bisa berdampak terhadap publik yang lebih luas gitu. Jadi harapannya juga mungkin nanti ya, aku nggak tahu misalnya di kepemimpinan selanjutnya bagusnya memang setiap jabatan ya kementerian ini memang harus ditempati oleh orang-orang yang setidaknya memiliki kapasitas baik dan paham terhadap isu sehingga bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien. Ya, Mbak Nenden, terakhir karena tidak ada tanda-tanda reshuffle ataupun niat mundur begitu dari Menkominfo, apakah ada tindakan lanjutan yang sudah akan dipikirkan oleh teman-teman SafeNet? Ya, saat ini kami sedang memintakan keterbukaan informasi ya dari Kominfo terkait layanan apa saja yang sebetulnya terdampak gitu ya. Kan kemarin disebut-sebut ada 280-an layanan yang terdampak, tapi sampai saat ini kita belum dengar apa saja listnya. Jadi kami sedang memintakan permohonan keterbukaan informasi itu, sambil kami sekarang juga memang sedang menyusun strategi advokasi lebih lanjut ya untuk menuntut tanggung jawab negara. Kami sedang membuka posko aduan juga bagi publik yang terdampak karena serangan PDNS gitu ya. Kemudian nanti data yang masuk, korban-korban yang mengalami kerugian ya dari serangan ini, kita akan analisis datanya dan akan kita susun strategi advokasi yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai warga yang terdampak gitu ya untuk meminta tanggung jawab negara. Sangat mungkin nanti kita akan melakukan gugatan ataupun cara lain yang kita rasa lebih efektif misalnya agar tuntutan kita terhadap tanggung jawab negara ini bisa dikabulkan seperti itu. Oke, Mbak Nenden, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.